kelas 5. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku kelas 5 sudah masuk di materi 2, yakni dampak dosa. Yuk mari kita mau belajar. Kita sering mendengarkan firman Tuhan berkata bahwa apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Ya, nanti silakan anak-anak membaca dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Orang yang menabur hal baik akan menuai baik, tetapi orang yang perbuatannya jahat pasti akan mendapat hal yang buruk. Begitupun ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah kehilangan sifat kesucian, kasih dan akal budinya pun cenderung dipengaruhi oleh dosa. Semua perbuatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai akibat atau dampak. Contohnya, anak-anak ya. Anak-anak kalau rajin belajar, mengikuti pembelajaran daring dengan baik, maka upahnya apa? Anak-anak akan paham, mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru akan mudah dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Sehingga ketika Bapak Ibu Guru memberikan tugas, maka anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi kalau anak-anak malas-malasan, nggak mau mengikuti pembelajaran secara daring, ya, atau mungkin ya mengikuti tapi dengan sambil makan atau sambil main game gitu ya. Jadi materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu tidak tersampaikan dengan baik. Karena apa? Anak-anak tidak fokus di dalam apa? Di dalam belajar. Sehingga upahnya apa? Anak-anak nggak ngerti, anak-anak nggak paham apa yang disampaikan Bapak dan Ibu Guru. Ketika Bapak dan Ibu Guru memberikan tugas, maka anak-anak akan kebingungan. Ini bagaimana? Nggak bisa mengerjakan. Karena apa? Ya tadi tidak fokus, ya kan? Itu contohnya ya. Iya. Begitu juga perbuatan dosa mendatangkan dampak bagi orang yang melakukannya atau juga orang lain. Nah, jadi dampak dosa itu ada dua, anak-anak ya. Dampak dosa terhadap diri sendiri, yaitu apa? Takut, ketakutan, khawatir, tidak tenang, ya, tidur pun nggak nyenyak, gelisah. Karena apa? Dosa tadi, ya kan? Yang kedua, dampak dosa terhadap orang lain, ya. Orang lain akan merasa apa? Akan merasa sedih, kecewa, sakit hati, adanya permusuhan, kemudian apa? Bahkan ada yang putus asa dan ambil tindakan untuk melakukan bunuh diri. Sangat fatal sekali anak-anak ya. Nah, manusia bisa jatuh dalam dosa ketika hidup jauh dari Tuhan, tidak pernah ke gereja dan tidak pernah berdoa. Bisa membuat iman manusia menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan godaan iblis. Sangat benar sekali anak-anak ya. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan, maka bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita ini akan menjadi kacau balau. Kok bisa? Iya, karena apa? Pikiran kita, hati kita, tutur kata kita, perbuatan kita itu sudah dikuasai oleh apa? Oleh iblis. Nah, padahal kalau sudah dikuasai iblis, maka iblis itu akan apa? Akan menyebarkan atau akan memberikan apa? Dosa. Ya kan? Cenderung melakukan apa? Dosa. Karena apa? Kita hidup jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, otomatis, ya kan? Otomatis bagaimana? Hidup kita akan tertib. Hidup kita akan bagaimana? Akan senantiasa diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita mau melakukan dosa, maka Roh Kudus akan mengingatkan, ayo, jangan lakukan, karena itu dosa. Nah, gitu ya. Tetapi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, maka iman kita itu akan menjadi lemah. Sehingga apa? Kita gampang tergoda bujuk rayuan iblis, sehingga iblis mengendalikan setiap pikiran kita, perkataan kita, hati kita, dan tingkah laku kita itu dikendalikan iblis, ya kan? Nggak mau kan? Nah, untuk itu anak-anak
kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus tekun berdoa. Ya, siapa di sini yang tidak pernah berdoa sama sekali? Nah, mulai hari ini berjanji kepada Tuhan untuk tekun berdoa. Tahukah anak-anak bahwa doa itu merupakan nafas hidup orang percaya atau orang beriman. Lah kalau tidak berdoa berarti kita nggak bernafas, seolah-olah ya. Karena doa itu adalah apa? Alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan suatu komunikasi, maka kita akan terputus hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Tetapi kalau kita setiap saat melakukan komunikasi dengan Tuhan, ya, maka akan ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Nah, tekun berdoa, kemudian apa? Setia beribadah. Walaupun saat ini kan masih pandemi ya, mungkin ibadah di gereja itu secara daring atau online, ikuti dengan baik, ya, ikuti dengan baik, karena Tuhan hadir di situ anak-anak ya. Nah, kemudian apa lagi? Rajin membaca firman Tuhan. Angkat tangannya. Siapa yang rajin membaca firman Tuhan? Nah, siapa yang tidak pernah baca firman Tuhan? Nah, bagi yang tidak pernah membaca firman Tuhan, bagi yang tidak fokus ketika beribadah secara online, yang tidak pernah berdoa, mari berjanji kepada Tuhan mulai hari ini akan apa? Mengobarkan roh kita untuk apa? Untuk lebih lagi rajin berdoa, setia beribadah, rajin baca firman Tuhan, ya, supaya apa? Kita dekat dengan Tuhan, kan? Nah, itu. Dan jangan lupa anak-anak, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ngomong, ya kita harus memperkatakan perkataan yang bijaksana, perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang baik, perkataan yang positif. Janganlah kita memperkatakan suatu perkataan yang membuat sakit hati orang lain. Tidak boleh. Oke anak-anak ya. Oke, mari kita mau belajar semua itu ya. Iya. Nah, dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat menjelaskan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Kemudian ulang ya, dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat menyatakan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Ya. Hanya Allah yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Nah, dosa diawali dari bibit-bibit kecil di hati kita, misalnya iri dengki, ya, amarah, serakah, angkuh, sombong, keinginan untuk menguasai, egois, dan masih banyak lagi. Sebenarnya itu dari bibit seperti itu anak-anak ya. Nah, itu akan apa? Nanti menimbulkan suatu tindakan dosa. Contohnya Kain. Masih ingat kisah Kain dan Habil, ya? Kain menyimpan iri hati dalam hatinya, ya. Nah, kalau iri disimpan, maka lama-lama akan menjadi benci. Benci disimpan, maka lama-lama akan menjadi apa? Dengki. Dengki disimpan, lama-lama apa? Akan apa? Ambil tindakan, yaitu apa? Suatu balas dendam. Hal yang tidak baik. Kain tega membunuh adiknya karena apa? Iri hati. Dari bibit kecil, maka akibatnya apa? Fatal sekali, ya kan? Menghilangkan nyawa orang lain. Hukumnya apa? Penjara loh anak-anak ya. Nah, untuk itu mari kita mau hilangkan semua bibit-bibit yang tadi ya, iri hati, sombong, angkuh, egois, serakah, amarah, akar pahit. Kita hilangkan dari hati kita, ya. Kita mau isi hati kita dengan apa? Dengan apa, anak-anak?
dengan mengasihi, dengan memaafkan, mengampuni, dengan kesabaran, dengan kerendah hatian kita, dengan pengendalian diri kita, ya, maka apa anak-anak? Maka endingnya akan baik, ya. Kalau seandainya ada mungkin ya teman yang menyakiti hati kita, otomatis kita sebagai manusia akan merasa sakit hati, ya, kecewa. Tetapi kalau kita tidak menyimpan perasaan kecewa dan sakit hati itu, kita hilangkan, maka kita akan belajar yang namanya mengampuni, ya kan? Mengampuni teman kita itu. Nah, suatu hari dia minta maaf, maka kita akan memberikan maaf. Maka di hati kita ini bagaimana? Tenang. Karena apa? Kita sudah mengampuni. Tidak kita simpan iri hati itu, enggak. Kekecewaan itu, enggak. Tapi kita ganti dengan apa? Belajar mengampuni, memaafkan. Endingnya apa? Baik. Hubungan kita dengan teman kita apa? Menjadi pulih kembali. Kan? Oke. Mari kita belajar bersama-sama ya, anak-anak ya. Iya. Nah, dosa menimbulkan dampak terhadap orang lain. Kemudian sudah sebutkan tadi ya. Nah, orang yang berbuat dosa pasti mendapatkan hukuman. Benar sekali, ya kan? Hukuman dari Tuhan dimaksudkan supaya manusia jera dari perbuatan dosanya. Jadi, ketika anak-anak melakukan suatu dosa, mesti apa? Ada hukumannya. Kalau hukuman dari Tuhan itu tidak nanti membawa kepada duka cita, tetapi membawa sukacita, karena hukuman dari Tuhan itu supaya membuat jera manusia. Jadi manusia tidak melakukan dosa lagi, gitu ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita anak-anak. Untuk tugasnya silahkan praktek menghafalkan bunyi firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Mohon kerjasama dari orang tua siswa untuk memvideokan anak-anak ketika anak-anak sedang praktek menghafalkan bunyi dari firman Tuhan kitab 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.